Oke, dari kamera. Hai, kita tunggu. Oh, sudah ada beberapa yang join. Sudah ada join. Oke, kita bagi teman-teman yang belum tahu kita bakal live sama siapa. Kita bakal live sama salah satu arsitek handal Indonesia, yaitu Mas Riri Yakub, atau biasa Biro Arsitekturnya dikenal dengan Atelier Riri. Salah satu hasil karyanya yang telah Mas Riri bangun atau Mas Riri desain ini, contohnya ada di Marketing Gallery Pasaka Soltera, guys. Jadi Pasaka Soltera, Marketing Gallery Pasaka Soltera itu sendiri, boleh dimunculin sedikit teaser-teasernya Marketing Gallery Pasaka Soltera itu kayak gimana sih? Nggak ada gambarnya. Oh man, come on. Jadi kita bakal live sama Mas Riri, nanti kita tampilin juga gambar-gambarnya di mana gitu. Di stiker di pertanyaan nggak ada situ ya? Nggak ada. Nggak bisa dimunculin ya? Nggak ada. Gambar-gambaran. Ini untuk interiornya sendiri dalam ruangan itu. Di sini nggak ada. Bisa sama Mas Riri seperti ini. Misalnya di untuk penempatan layoutnya itu ada, guys. Ya. Jadi teman-teman juga yang udah join nih, udah ada beberapa yang join. Kalau mau menitip pertanyaan ke Mas Riri melalui kita juga bisa, tinggal tulis aja di kolom komen. Soalnya kita ada waktu kurang lebih setengah jam, Mas Riri bakal meluangkan waktunya bersama kita di join live Pasaka Soltera dan Atelier Riri. Gitu guys, oke. Udah mulai banyak juga yang join. Kita masih menunggu Mas Riri join bareng kita. Tadi sih Mas Riri konfirmasi dia agak telat 15 menit gitu. Jadi kemungkinan jam 2.15 kita baru bakal join dengan Mas Riri. Oke, saya sambil berdiri aja ya, jadi bisa kelihatan nih, bisa di-shoot sedikit ya nih tangga sanctum yang diaplikasikan oleh Atelier Riri di dalam desainnya Marketing Gallery Pasaka Soltera, guys. Jadi tangga sanctum ini sebenarnya nanti akan didesain di salah satu fasilitasnya Pasaka Soltera, yaitu Sanctum Garden. Jadi tangga ini kenapa didesain di sini, karena ini salah satu ikonik Pasaka Soltera yang ada di Sanctum Garden nanti. Jadi kalau ada di Sanctum Garden nanti, itu tangga ini sendiri itu bisa digunakan dengan banyak kegiatan, seperti kita mau selfie, terus dari ground mau turun ke LG ketemu klien di Sanctum Garden, itu bisa diakses dari tangga ini, guys. Gitu. Oh, sudah ada beberapa yang join juga nih, kita masih menunggu ya, sabar ya guys ya. Jadi teman-teman yang mau lebih tahu tentang Mas Riri, kehidupan pribadinya, terus kehidupan tentang pekerjaan dia sebagai seorang arsitek, juga bisa langsung aja titip komen di kolom komen, guys. Gitu. Oke. Sip. Sambil menunggu Mas Riri, kita bakal ngeliat-liat sedikit nih. Ngeliat sedikit tangga sanctum tuh sebenarnya yang bakal dibangun di Pasaka Soltera, posisinya di mana sih, guys? Jadi nih gua kasih clue sedikit nih ya. Jadi kita kalau misalkan kita masuk ke kawasan apartemen Pasaka Soltera, kita tuh harus melalui main gate kita dulu. Jadi itu one gate system, main gate-nya. Lalu setelah masuk di sini kita langsung disuguhkan oleh Sanctum Garden yang bisa diakses oleh para tamu itu melalui tangga sanctum tadi yang udah diaplikasikan sama Mas Riri di Marketing Gallery kita, guys. Tuh kan desainnya ikonik banget, kece badai. Gitu loh, keren kan? Mantap tuh. Udah ada yang join lagi, Santo Ginanjar, halo. Arianti Samsir, halo. Devi Fadila juga halo. Nina RDH juga halo. Keren. Masih menunggu ya, guys. Di sini juga bisa dilihat kita emang sebagai klien kemarin itu request juga sama arsiteknya Mas Riri sendiri agar Marketing Gallery ini bisa difungsikan sebagai tempat untuk menggelar event. Gitu, guys. Oke. Suaranya mana nih yang mau semangat? Kita harus semangat ya, semangat gitu. Sambil menunggu Mas Riri, semangat. Seperti biasa nih. Oke, MC-nya kurang dibangun, kurang asupan makanan yang bergizi nih, harus semangat. Keren. Nah,
Tapi balik lagi ya, kita di desainnya sendiri tuh, marketing galeri kita tuh diminta ke Mas Riri, desainnya itu bisa menampung segala aktivitas kegiatan marketing. Contohnya kalau kita mau menggelar event, wah Mas Riri udah join tuh. Kira-kira kita udah gabung sama join live Pasaka Soltera ya. Nanti mungkin bisa Mas Riri request join live sama kita, terus kita mulai aja acaranya gitu guys. Halo Mas Riri. Oke, tadi balik lagi sambil nunggu Mas Riri. Jadi kegiatan kita yang tadinya dulu kan sebelum kita pindah ke marketing galeri yang didesain oleh Atelier Riri itu, kita masih lokasi marketing galeri di ruko depan guys. Jadi di area Warung Jati Barat itu ada ruko. Jadi kita masih berkantor di situ sebelum ini jadi. Nah, setelah jadi, kita minta ke Mas Riri itu bisa menampung kegiatan segala aktivitas marketing di marketing galeri kita. Kemarin juga kita setelah menggelar beberapa event di dalam marketing galeri, jadi itu udah keren banget. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya banyak lagi, budget untuk tenda gitu, itu udah bisa kita reduce. Terus untuk kursi segala macam, segala kegiatan event tuh budgetnya kita bisa reduce, keren kan? Oke. Wah udah mulai banyak juga nih yang join Mas Riri. Oke. Wah keren, Mas Riri udah join. Halo Mas. Halo, Aku Mas. Marti Mas dari marketingnya Pasaka Soltera nih. Iya. Aku sih pernah beberapa kali ketemu Mas Riri. Mudah-mudahan Mas Riri juga ingat sama aku nih, di marketing galeri kita pernah ketemu. Iya dong. Kita ketemu Iya terus dong. tiap minggu waktu itu. Iya meeting konsep buat desainnya marketing galeri. Iya. Mas Riri lagi di mana nih sekarang nih Mas? Nah, aku kebetulan lagi di luar. Mas, habis meeting muter-muter. Terus sekarang nyari Tetep ya. buat bisa live bareng Pasaka Soltera. Wah keren, thank you banget Bakti udah ngeluangin waktu juga buat Pasaka Soltera. Di Bakti nih masa PSBB atau pandemi gini nggak ngaruh buat seorang Mas Riri, kayaknya kerjaan tetap jalan terus ya Mas Riri ya. Amin. Amin, keren. Oke, Mas Riri, biar nggak ganggu Mas Riri juga lagi banyak kerjaan kayaknya sampai nyempetin waktu walaupun lagi di luar. Aku mulai aja bincang-bincang santai aja Mas Riri ya. Ini lagi di mana? Kita nggak banyak ngobrol tentang. Lagi di kantor dong di marketing galeri. Kayak kalau spot yang satu ini harusnya sih Mas Riri inget nih. Tangga Sangtung yang Mas Riri aplikasiin di dalam marketing galeri Pasaka Soltera. Gitu. Keren. Iya, udah pernah. Keren Mas Riri makanya. Kenapa Mas? Waktu launching kan datang waktu itu. Yoi, waktu launching datang, makanya saya sempat minta foto-foto juga sama Mas Riri. Mas Riri, aku langsung mulai ke pertanyaan yang pertama ya buat Mas Riri ya, biar nggak ganggu Mas Riri juga nih waktunya nih ya. Kalau ini tadi sih aku sempat browsing juga tentang Mas Riri. Nanya. Kenapa Mas? Sorry. Nah, tadi kan aku sempat browsing juga nih sebelum live sama Mas Riri kan. Udah 2 hari aku nyiapin nih pertanyaannya nih, terus. Jadi aku browsing sebenarnya pertanyaan ini sih udah sering ditanya sama Mas Riri, di YouTube juga ada sempat dijawab, di live Instagram beberapa beberapa narasumber juga sering ditanyain ke Mas Riri. Waktu kecil nih, kalau dulu aku sebenarnya juga cita-citanya kan banyak waktu kecil nih. Pengen jadi ABRI, pengen jadi polisi, kuliahnya arsitek. Pas lulus kuliah malah nggak jadi arsitek saya nih Mas. Nah kalau Mas Riri sendiri, dulu waktu kecil cita-citanya sebenarnya mau jadi apa sih Mas? Apakah benar emang dari kecil, passion gue udah mau jadi arsitek deh? Gitu. Enggak, macam-macam sih, sama. Macam-macam ya? Sama lah, waktu kecil kan kita biasa lagi musim apa, kita kepikiran pengen jadi apa, pengen lagi musim apa, umur berapa pengen jadi apa. Betul. Kita sempat pengen macam-macam, jadi ada satu waktu SD itu pengen jadi polisi gitu. Tapi sempat itu kepikiran juga. Cita-cita anak kecil banget ya, pengen jadi polisi, jadi dokter, ABRI gitu. Soalnya kan seragamnya keren. Iya benar. Kalau 17-an paling keren. Bener, apalagi Kartinian juga. Iya. Terus emang dari dulu juga ada kepikiran mau jadi arsitek. Ya kan yang paling umum kan
kita tahu lah arsitek bikin bangunan, bikin ini gitu. Suka gambar gitu kan, nanti kerjanya gambar-gambar terus. Nah jadi dulu emang yang paling doyan tuh mata pelajaran ya kesenian dan menggambar. Oh, Paling pantes. Gitu. Berawal Jadi, dari suka gambar berarti Mas Riri ya? Iya, emang hobi gambar. Terus waktu SMP mau jadi atlet basket. terus berubah lagi mau jadi apa ya? Nah, waktu kuliah justru waktu mau SMA mau milih kuliah tuh justru tadinya sempat galau kemana-mana karena kepikiran. Sempat ada beberapa pilihan juga berarti. Iya, karena kan aku lulus tahun 98 lagi Krismon kan. Oh, 98 aku masih SD berarti. Ya banyak apa ya namanya. Ya bingung kan mau nyari kerja, orang lagi krisis gini, orang banyak yang nggak kerja gitu. Di jurusan apa. Nah, dulu sempat pengen masuk ke teknik geologi. Wih, keren tuh. Iya, udahlah sudah mau memupus cita-cita jadi arsitek karena arsitek aja pada waktu itu kan proyek-proyek banyak yang berhenti kan. Betul. Gitu. Terus mau jadi zaman dulu juga arsitek belum terkenal belum seterkenal sekarang yang banyak arsitek yang terkenal ya Mas Riri ya. Iya, maksudnya zaman dulu ya bingung ya ngelihat bangunan arsitek tuh karyanya yang gimana sih gitu kan. Terus siapa sih arsitek yang karyanya bagus tuh nggak ketahuan kan. Betul. Ya gitulah. Akhirnya dia sempat orang tua tuh meyakinkan gitu. Ya, kamu kalau emang kemampuannya cuman di gambar sama yang, desain. Iya, yang desain, yang ini udahlah jangan dipaksain gitu kan. ntar juga rezeki nggak kemana katanya gitu. Oh ya udah. Detik-detik terakhir daftar arsitek. Dulu sempat mau daftar IT juga. Oh ya. Teknik informatika. Kayak gitu ya. pengalaman. Lagi musim-musim komputer kan. Betul. Gitu. Betul. Ya kayak aku bisa jadi kayak Mas Riri deh. Aku dulu mirip banget sama Mas Riri nih Mas. Kuliah mau pilih waktu itu juga di BINUS mau pilih IT, terus akhirnya masuk jadi arsitek. Tapi nggak jadi arsitek setelah kuliah Mas. Aduh. Habis itu jadi akhirnya pas detik-detik terakhir emang milih, wah gue bakal kuliah jadi arsitek nih gitu ya. Mas Riri bener ya. Nah setelah kan masuk jadi udah milih tuh. Udah milih jadi arsitek. Nah, yang seru nih kuliahnya berapa lama nih jadi arsitek Mas Riri? Wow, pasti lama maksudnya. pasti cepat lulus, ini pasti lama lah ya. Pasti lama dong. Kalau terlalu sebentar susah, kurang memahami, kurang menjiwai. Oh, berarti itu guys. Jadi teman-teman yang masih kuliah di arsitek nih, dilama-lamain aja guys biar bisa memahami. Betul. Dulu kan buku-buku arsiteknya itu segini-gini tuh, data arsitek guys, data arsitek 1, data arsitek 2, bukunya nggak tipis guys. Itu berarti kuncinya harus lama-lama. Enggak juga sih. Keren. Tapi emang nggak harus, iyalah. 5 tahun kok, cuma 5 tahun waktu itu. 5 tahun, tuh kan sama lagi sama saya juga 5 tahun, tapi saya TA-nya 2 kali Mas ngulang. Oh gitu. Aduh, saking susahnya tuh. Saya ngulangnya tahu nggak mata kuliah apa? Mata kuliah apa Mas? Filsafat Pancasila. Ya Allah, nggak ada hubungannya berarti. Makanya terjebak gara-gara tidak punya ideologi Pancasila dulu. Wah, berarti kalau ketemu Pak Ketua MPR sekarang Mas Riri harus dites Pancasila tuh, apalah apa enggak Mas Riri? Dulu lulus gara-gara ngucapin 5 sila Pancasila, udah akhirnya lulus. Wah keren sih, ini lucu sih kalau diceritain pasti kalau kita bisa live 2 jam pasti kalau diceritain bakal panjang deh dari zaman waktu kecil milih jurusan kuliah apa terus kuliahnya berapa lama itu bakal panjang sih. Nah terus betul kan setelah lulus tuh kan aku tadi juga dapat insight juga kalau pas ngediriin firm arsitek firmnya atau biro
biro konsultan arsiteknya Atelier Riri itu kan di 2005 ya Mas, bener ya? 2010 sih tepatnya. Oh 2010 ya tepatnya. Cuma dari 2005 sebetulnya udah berpraktek. Oh berpraktek tapi belum ngedirin Atelier Riri. Belum masih sendiri. Oke, masih jalan sendiri, benar. Ya. Kan sebelumnya tuh dimasuk di 2005 ke 2010, sebelumnya kan Mas Riri pas lulus kuliah itu masih di editor visual kalau nggak salah ya di majalah Idea. Nah, triggernya sendiri Mas Riri dari media terus mau jadi arsitek lagi apa sih Mas triggernya? Triggernya ya karena waktu itu masuk ke lingkungan media seputar arsitektur juga kan. Nah, justru di situ akhirnya ketemu banyak lebih mengenal profesi arsitek, terus lebih banyak lihat karya-karya arsitek yang bagus-bagus, karya-karya arsitektur yang bagus-bagus. Terus literaturnya ya, juga udah nambah berarti ya. Dapat insight dari kenal dengan banyak arsitek gitu. Terus ya akhirnya kalau kita arsitek kadang-kadang kan nggak lepas dari predikat kita sebagai arsitek ya, minimal di mata teman-teman atau keluarga gitu kan. Benar-benar. Awalnya kesempatannya dapat proyek dari circle teman-teman gitu. Oke. Iya. Mulanya linknya berarti dari lingkungan sendiri ya, dari dalam ya, sadar lingkungan berarti. Makanya aku juga kalau ngelihat portfolionya di atelierriri.com, terus beberapa beberapa temen juga ternyata sempat ada yang didesain tuh rumahnya sama Mas Riri kayak ini temen yang kerja di marketing rumah.id juga ternyata desainnya dari Mas Riri juga gitu. Oh, alah, siapa namanya? Aku sih sempat meeting beberapa sih sama ownernya juga gitu. Makanya ternyata Atelier Riri akhirnya. Boleh lah di emang teman-teman. Ya, makanya kita pengen curi-curi klien-klien yang Mas Riri juga nih biar beli apartemen Pasaka Soltera nih sebenarnya. Gitu Mas Riri. Terus aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Nah, kemarin juga terakhir kan kalau dilihat di YouTube-nya Mas Riri itu lagi ngedesain rumahnya Christian Sugiono sama Mbak Titi Kamal. Nah, kalau boleh tahu sih proyek apaan aja sih yang paling berkesan sama Mas Riri? Terus kenapa berkesannya? Proyek yang paling berkesan marketing galeri Pasaka Soltera. Aduh, mantep Mas. Kalau yang belum tahu marketing galeri Pasaka Soltera ada di website Mas Riri juga, itu bisa dilihat guys. Catchy banget. Tapi bener loh Mas. Kalau menurut aku desainnya Mas Riri ini kan pertama lokasi tuh. Aku tahu banget sih Mas Riri gimana konsepnya Mas Riri ngeluarin ya, susahnya ketemu ownernya guys tuh revisi beberapa kali, tapi hasilnya Mas, kita tuh tamu yang datang cuman gara-gara ngeliat bangunannya dia sering lewat set, keren bangunan, akhirnya mampir tuh yang datang ke marketing galeri kita banyak banget sih Mas. Thank you banget Mas Riri desainnya gitu, dari pemilihan warna, konsep bangunannya, terus arah bangunannya juga itu semua dipikirin ternyata sama Mas Riri. Akhirnya emang efeknya balik lagi ke marketing, keren guys, jualan terus jadinya gitu. Keren Mas Riri. Makanya jadi member dulu biar kita kasih cuan terus. Terus ada nggak sih konsumen tuh yang mintanya ribet gitu kan ya, mungkin salah satunya Pasaka Soltera kali ya, mintanya desainnya bagus, budgetnya murah, ruangan layoutnya kayak gini. Itu pengalaman kayak gitu pasti banyak ya Mas? Pernah. Jadi kalau buat saya sendiri yang challenging itu justru yang terbatas dan yang unlimited. Kalau yang sedang gitu biasanya ya lebih terdefine lah, lebih gampang untuk dicari idenya gitu. Nah yang terbatas itu kan susah. Biasanya semakin terbatas budget, terbatas ruang dan sebagainya, biasanya lebih banyak maunya orangnya. Betul. Nah, sedangkan yang unlimited itu juga membingungkan karena nggak ada batasannya, jadinya bingung kita mau sampai
mau sampai sejauh mana kita bisa bereksplorasi kan. Iya betul. Jadi budget sedikit bingung, budget unlimited juga bingung Mas, betul. Iya. Apalagi yang minta harga temen itu lebih bingung lagi sih Mas Riri. Oke, keren sih. Aduh, nggak kebayang jadi Mas Riri. Terus, nah, kan tadi udah ngomongin pengalaman. Terus, kalau boleh tahu nih, di 5 arsitek favoritnya Mas Riri dari luar atau lokal. Siapa aja boleh sebutin nggak Mas Riri? Dari luar ya, ada yang dari zaman kuliah itu ada arsitek Malaysia, namanya Ken Yang. Oh, Ken Yang. Iya, tahu. Dia sangat ya, desainnya sangat kontekstual, selalu ngomongin soal environment dan lain-lain. Sustainable development-nya juga keren. Iya, mungkin ya tahu yang arsitek namanya Frank Lloyd Wright, arsitek jadul lah. Arsitek jadul, tapi yang baru-baru ada Kengo Kuma. Terus ada arsitek Zaha Hadid, mendiang Zaha Hadid nggak Mas? Kalau kayak gitu ya suka sih, cuma ya beda pendekatan aja. Oh, beda pendekatan. Ya, kalau yang lain-lain kan, kalau arsitek Malaysia atau Singapura itu kan konteksnya sama-sama sama kita gitu kan, tropis gitu. Iya, lebih ke tropis. Asia sama-sama Asia. Iya, sisi kontemporernya tetap kuat gitu. Kalau lokal siapa ya, Pak? Ya paling yang kita kenal kayak Mas Aang gitu-gitu ya. Mas Aang, betul. Iya. Betul. Ya, dan yang lain-lain lah. Kan 5 doang katanya. Mas, iya bener. Waktu itu Mas Aang sempat mau panggil juga buat desain Soyu ini, tapi nggak jadi sih akhirnya. Panggil Mas Riri buat desain marketing galeri Pasaka Soltera, keren Mas. Wah, Terus tersanjung ya. Kalau dilihat dari portfolio Mas Riri sendiri, kan baru sekali tuh Mas bikin, sekali nggak sih, benar atau salah, baru sekali desain marketing galeri. Itu dulu sebenarnya sempat kepikiran nggak sih mau bikin marketing galeri? Biasanya kan ngedesain hunian, ngedesain perkantoran kayak gitu. Kayak itu pernah sempat kepikiran nggak Mas Riri? Sebetulnya sih kita udah ngedesain marketing gallery ini bisa dibilang project keempat lah. Oke, ternyata proyek yang keempat ya. Jadi untuk developer juga berarti ya? Iya, ada beberapa developer yang kita kerjain. Cuma ya ada yang tidak terekspos, ada yang tidak terbangun, gitu-gitulah gitu. Pokoknya yang paling mantep cuman Pasaka Soltera lah yang ngebut. Keren. Ini nih ilmu marketingnya jago banget nih. Selain ilmu kan? betul. Makanya selain ilmu arsitek, ilmu marketingnya Mas Riri jago, mantep Mas, keren. Terus kalau ngedesain marketing galeri Pasaka Soltera, sebentar ada pertanyaan dari Hans Henry, aku bacanya di TV nih Mas. Mau tanya dong, waktu pengerjaan marketing galeri Soltera yang sekarang terlihat megah waktu itu, dapat inspirasinya waktu lagi ngapain Mas? Waktu lagi ngapain ya? Sebenarnya marketing galeri Soltera itu kan representasi dari proyek besarnya Pasaka Soltera sendiri kan, karena pengennya itu ditaruh di lokasi yang sama. Betul. Terus dia bisa jadi kayak icon dan kayak benchmarknya kalau orang ngelihat kemegahan yang akan dibangun nanti. Betul. Gitu. Makanya itu dapat banget sekarang sih pas sudah jadi. Sebetulnya kita lebih ingin mengangkat unsur itu sih. Jadi konsep besar dari Pasaka Soltera kita coba adopt ke dalam marketing galeri, tapi kita mikirin bangunan ini secara fungsi dan secara kenyamanan di dalam itu tetap terjamin. Tetap dijaga. Makanya kan ada pertimbangan kenapa ada bukaan-bukaan yang satu arah lebih terbuka, yang satu arah sisi sana lebih tertutup, itu supaya nanti sanctumnya itu bisa lebih terasa. Gitu. Terasa, benar, setuju, keren banget sih emang. Setelah dibangun itu berasa banget. Tadi kan contohnya kamu juga makin banyak yang datang karena ngeliat bangunannya. Terus kita dari marketing kalau bikin event, jadi nggak perlu keluar budget buat
tenda, tempat duduk, meja segala macam karena udah diadop semuanya di desainnya Mas Riri. Jadi Mas Riri juga kalau mau ada event kayak launching bukunya Mas Riri atau ada pertemuan arsitek bisa bikin di marketing galeri kita, Mas. Oh, kita boleh, kasih ya? gratis. Kita Wah. kasih gratis, kita siapin makanan. Bener ya. Mas Riri tinggal undang tamu-tamu aja, keren kan? Jadi Mas, tinggal hubungin. Set, Marvi mau bikin event, oke siap buat Mas Riri. Gitu. Oke. Ya udah besok malam ya bikin event ya langsung. Ya aduh, jangan Mas, jangan H-1 Roro Jograng nanti kita. Tapi kalau atelier Riri sendiri itu khusus desain aja apa desain and build sih Mas Riri? Sementara sih kita basisnya cuma konsultan desain sih. Oh, Cuma konsultan desain, oke. Ya, ada arsitektur. Tapi ada partner-partner kalau yang mau sekalian sama build berarti. Gitu. Ya, paling nanti kita kerjasama sama kontraktor dan memborong. Oke. Terus pertanyaan tinggal dikit nih Mas Riri. Kalau pandangan dari Mas Riri sendiri, kebutuhan hunian anak milenial sendiri itu sekarang apaan aja sih Mas Riri? Kebutuhan. Misalkan aku kan masih umur 25 nih, mau beli rumah pertama atau apartemen pertama tuh yang harus ada tuh apa aja sih? Kayak contohnya kayak misalkan harus ada fasilitas ini, ada ini. Itu apa sih milenial biasanya nyari kalau klien-klien Mas Riri tuh mintanya kayak gimana? Iya. Biasanya kalau untuk orang ini ya, khususnya orang Jakarta kali ya atau orang kota yang tinggal di perkotaan ya. Yang pasti mereka nyari tempat tuh yang accessibility-nya bagus. Oke. Ya makanya kan Soltera kenapa lagi. banyak yang banyak yang tinggal di apartemen di tengah kota. Kedua ya itu ya karena itu part dari lifestyle-nya orang-orang gitu kan. Karena mau tinggal nggak jauh-jauh dari tempat mereka beraktivitas, terus juga mensupport lifestyle-nya. Nah sekarang kan orang nggak cuman butuh tempat tinggal, tapi butuh yang mungkin bisa ada fasilitas tempat olahraga. Sekarang kan lagi hobi banget tuh tempat gym, tempat sepeda atau apa gitu kan. Betul. Jadi, itu harus ada yang kayak gitu-gitu. Terus juga nggak sekarang udah nggak butuh ruang tamu kan, hampir jarang lah. Iya benar. Walaupun ada terima tamu biasanya di ruang yang diterima di ruang yang kecil atau di public area. Nah, makanya banyak sekarang kafe-kafe atau coffee shop di tempat-tempat di sekitar pemukiman gitu. Jadi di rumah itu sekarang kebutuhannya biasanya milenial cuma sesuatu yang praktis, compact, terus juga low maintenance gitu kan. Low maintenance, benar. Terus yang pasti mereka pengen sekarang tuh sangat rindu sama kebutuhan hunian yang menyatu sama alam gitu, yang bisa mereka benar-benar bisa ngelihat matahari atau matahari bisa masuk lewat jendela gitu. Terus ya mungkin sekarang senang dengan indoor plan gitu kan, di unsur-unsur landscape dimasukin ke dalam ruang gitu ya kan. Iya benar. Seneng banget sama yang kayak gitu-gitu sekarang supaya relaksasi gitu kan, capek dia habis kerja di tumpuk gitu kan di kantor dan sebagainya gitu. Terus harian di kantor, wah makanya pas banget ini kayak Mas Riri emang pengen udah bisa jago dagang Pasaka Soltera. Semua jawabannya tuh cocok banget sama konsepnya resort Pasaka Soltera. Lokasinya Jakarta Selatan. Kenapa Mas? Coba brosurnya mana sini saya. Wah, siap nanti dikirim. Pokoknya ini makanya nih jago arsitek, jago marketing, cocok banget nih. Klien datang terus makanya zaman corona gini proyeknya jalan terus, keren Mas Riri. Mas Riri, nih, thank you banget jawabannya keren-keren banget. Ini aku punya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir closing statement nih. Closing statement terserah Mas Riri tentang apa. Kalau aku kan sebenarnya pengen capek marketing apa mau jadi kayak Mas Riri aja. Pengalaman udah sama, mau jadi IT tadinya akhirnya jadi arsitek. Tadi yang nggak mau jadi arsitek, soalnya saya kemarin lulus kuliah ngediriin biro arsitek bertiga temen, nggak jalan lama Mas, cuma 1,5 tahun akhirnya jadi marketing sekarang.
Ada pesan, ada wejangan-wejangan apa nggak dari Mas Riri buat teman-teman yang nonton nih? Lumayan banyak juga dari tadi yang udah join live sama kita. Oke, mungkin yang ya misalnya kalau mau berprofesi jadi arsitek kali ya, atau apapun juga lah ya, artinya suksesan itu kan butuh proses ya. Betul. Ya saya pun juga bisa dibilang masih terus ingin berusaha untuk bisa lebih lebih bermanfaat lagi dalam karir dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi bilang baru 1,5 tahun udah bubar, ya itu 1,5 tahun belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya ya? Wah, iya. Emang zaman anak muda emang begitu emang Mas. Yang menerpa itu. Ya perlu. Ternyata Mas Riri aja dari 2005 sampai 2010 jalan sendirian. Iya. Artinya semua tujuan itu dalam proses berkarir atau menuju ke tujuan yang untuk supaya kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan itu perlu waktu. Perlu waktu untuk berproses, perlu waktu untuk kita bisa establish nantinya, karena pengalaman dan kesempatan itu kan nggak bisa datang tiba-tiba gitu. Perlu ada tahapan-tahapan kita dalam merintis itu semua gitu, terutama buat arsitek yang masih muda atau apa ya, jangan terlalu terbuai oleh 1-2 proyek untuk cuman untuk mendapatkan keuntungan atau cuman supaya dapat duit gitu, karena arsitek itu sebetulnya dia harus menempuh satu proses untuk dia bisa teruji gitu. Dia akan terbukti karena reputasi, bukan cuman karena cuman gambar yang bagus atau render yang keren gitu, atau yang bisa jualan aja, enggak, karena karya itu harus terbangun, harus terbukti, dan orang akan menilai, kemudian ya kesempatan-kesempatan akan datang silih berganti, dan dari kesempatan yang kecil ya lama-lama pasti akan berkembang gitu. Betul, keren. Thank you Mas Riri, insight-nya keren banget. Jadi emang kita nggak boleh mau langsung pakai jalan pintas. Ternyata ya tadi gua mau jadi arsitek baru 1,5 tahun udah bubar. Ternyata Mas Riri aja jalan sendiri sebelum ngebentuk Atelier Riri itu 5 tahun guys, kurang lebih. Keren. Mas Riri, thank you banget, insight-nya keren-keren. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang udah join sama kita. Semoga semuanya dikasih kesehatan, terus Mas Riri juga sukses sama karirnya, tambah melejit. Semoga kita juga bisa kerja sama lagi nantinya. Oke, Mas Riri. Mas Riri, thank you waktunya. Sip, keren. Thank you Mas Riri, bye-bye. Semua sukses semuanya, dadah. Yap, thank you Mas, sama-sama. Oke guys, tadi udah join live bareng salah satu arsitek handal di Indonesia, yaitu Riri Yakub, atau biro arsiteknya itu Atelier Riri. Jadi ini kalau kalian mau ngelihat salah satu desain yang udah di-build sama Mas Riri itu, kalian bisa main ke marketing gallery Fasaka Soltera, atau telepon aja dengan janjian sama tim sales kita di 02121279797. Kalian yang belum sempat nonton juga tadi join live sama Mas Riri ngomongin apa aja, itu nanti bakal di-upload di channel YouTube-nya Fasaka Soltera. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terus follow juga akun Instagramnya Fasaka Soltera guys. Oke, sampai ketemu lagi dengan Fasaka Soltera dengan kontennya Soltera Talk dengan narasumber yang kece-kece badai. Oke, bye-bye semuanya. Thank you for watching. Woohoo!